Kembali lagi bersama gua Vicky yang akan menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Pejuang Podcast. Pembahasan podcast kali ini agak sedikit berbeda karena pembahasannya tidak gua tulis dulu materinya itu seperti apa. Ini gua bawakan dengan spontan. Jadi ya mohon maaf jika agak terbelit-belit atau terbata-bata pembahasan gua kali ini. Ya namanya juga podcast dadakan sebenarnya ini tuh, malah nggak pengen ada pembahasan ini tuh. Nggak tahu, kepikiran aja lagi gue. Ya udah, dengan spontan gue rekamlah pembahasan podcast kali ini. Gue nggak tahu durasinya bakal berapa lama. Yang pasti kayaknya gue bakal usahakan untuk lebih dari 30 menit ke depan. Karena kalau hanya 10 menit jadinya bukan berpuluh-puluh menit. Iya begitulah pokoknya ya. Jadi pembahasan kali ini gua akan membahas mengenai pluviopile. Pluviopile bahasa Indonesianya. Ejaan bahasa Indonesianya itu pluviopile. Nah, yaitu ini tuh bukan sejenis penyakit. Gue tidak akan membahas sebuah jenis penyakit karena gue nggak paham jenis-jenis penyakit itu ada apa aja selain yang sedang hit saat ini, yaitu corona aja gue nggak bahas, apalagi penyakit yang lain. Jadi ini tuh bukan pembahasan soal penyakit. Memang depannya flu, mungkin kalian akan berpikir kalau ini itu jenis-jenis flu. Bukan, ini itu bukan jenis-jenis flu. Walau ada hubungannya sebenarnya. Flu itu kan bersin itu kan mengeluarkan air. Dan ini flu yang ini juga itu mengeluarkan air, cuma bukan mengeluarkan sih bahasanya, tapi menurunkan air dari langit. Nah itu flu-nya itu sama air. Cuma pluviopil ini lebih identik dengan mereka yang mengagumi hujan atau mereka yang sangat amat suka sekali dengan hujan. Iya, pembahasan kali ini tentang si pengagum hujan atau biasa disebut dengan istilah pluviopil. Nah, gua adalah salah satu orang yang sangat suka hujan. Gua sangat mengagumi hujan. Hujan itu menyenangkan buat gua. Enggak tahu buat kalian gimana tentang hujan, karena seru aja gitu, seru buat gue. Mungkin bisa dibilang gue juga adalah salah seorang pluviopil. Nah, di sini gue ingin menjelaskan ciri-ciri pluviopil atau kalian bisa disebut sebagai pengagum hujan itu gimana sih tanda-tandanya kalian disebut sebagai pengagum hujan itu bagaimana. Nah, di sini gue akan menyebutkan beberapa ciri-ciri. Mungkin ada banyak lah ya ciri-ciri. Gua nggak bisa mempoin-poinkan berapa ciri-cirinya. Cuma ini yang sepengalaman gue aja. Jadi kita masuk saja ke pembahasannya. Check it out. Ciri-ciri kamu atau kalian atau kita atau isinya apa saja bisa disebut sebagai pengagum hujan. Itu yang pertama satu. Pertama itu kamu merasakan kedamaian di dalam hati ketika turunnya hujan. Damai sekali. Gue nggak tahu ini ciri-ciri ini kalian pada setuju apa enggak. Kalau gue sih setuju. Gue itu setiap hujan turun ya,
Yang tadinya pikiran gue lagi membayangkan yang aduh ini belum kelar, ini tugas ini belum kelar, aduh ini podcast selanjutnya gimana tuh, atau materi selanjutnya apa nih, bahas apa ini, pas turunnya hujan semuanya menghilang. Kayak tentram aja gitu, udah kayak semua pemikiran itu tuh kayak debu di jalanan, terus pas diguyur hujan debunya hilang. Nah itu gue itu layaknya jalanan yang diguyuri oleh air hujan yang penuh dengan debu jalanan itu. Jadi ketika hujan turun debunya hilang. Sedamai itu gue. Seru. Kayak hujan turun itu sama dengan me time. Wih, quality time-nya gue itu hujan turun itu udah the best. Bisa gue pakai buat tidur. Tidur di bawah rintikan hujan, maksudnya bukan di tengah jalan terus lagi hujan gitu tidur, enggak gitu, tidur di kamar sendiri maksudnya. Entah itu tidur atau mendapatkan inspirasi yang lainnya. Pokoknya hujan bagi gua atau hujan buat gue itu bisa membuat gua damai lah, pokoknya lah, seru lah. Entah kenapa hati gue justru lebih merasa damai, lebih merasa tentram ketika guyuran hujan mulai melanda, mulai membasahi. Ya. Apalagi pas hujan itu sambil nyeruput teh. Kalau kopi itu biasanya gue minum kopi kalau lagi pengen tidur agak maleman aja. Tapi tanpa kopi juga gue biasanya tidur bisa sampai larut malam sih. Jadi nggak ngaruh minum kopi apa enggak. Jadi teh tadi. Apalagi pas lagi hujan sambil disuguhkan atau membuat secangkir teh hangat, sambil Indomie soto pakai telur, pakai sosis toppingnya, aduh. Indomie itu selalu cocok di suasana apapun, dan lebih spesial lagi makan Indomie itu ketika hujan turun. Nyaman. Kurang nikmat apa lagi? Nikmat mana lagi yang ingin kamu dustakan? Wah. Atau yang suka baca novel bisa sambil baca novel juga, atau yang mungkin ada yang suka ketika hujan turun sambil suka nonton film atau dengerin musik yang pas banget sama suasana hujan, ya se-enjoy-enjoynya mereka yang mengagumi hujan punya caranya tersendiri untuk me time dengan waktu di mana hujan itu turun. Wis, gile. Pembahasan ini itu kayak nggak penting banget ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kan gue bebas ngebahas apa aja. Mungkin kalian juga bosen kalau gue ngebahas soal relationship mulu ya kan. Jadi gue suguhkan yang lain lah. Apapun. Sepengalaman gue. Oke, yang selanjutnya itu yang kedua, kamu suka atau gua pribadi suka berlama-lama menatap keluar jendela, menatapi guyuran hujan yang jatuh membasahi setiap sudut jalan, setiap sudut gedung-gedung bangunan gitu. Kayak gimana ya, ketika hujan itu kan ada yang hujan cuma gerimis doang, terus hujan yang sedang volume airnya, hujan yang deres banget, terus ada hujan angin sampai kayak berasa hujan itu jadi titisan avatar kah apa gimana sambil membawa angin. Ya gitulah pokoknya. Tapi gue adalah orang yang suka ngeliatin hujan berlama-lama itu ketika hujan itu turunnya deres banget sampai
suaranya itu gitu-gitunya itu pas berjatuhan ke permukaan itu kayak, waduh, seru nih cuy, dengerin suaranya aja. Habis itu ngeliatin hujan sampai akhirnya gue berada di titik gue lagi ngelamun membayangkan sesuatu yang entah guanya kemana. Kayak gue itu bisa terbang melayang-layang. Guanya ngelamun ngeliatin hujan, terus kayak jiwa gue tuh bisa kemanapun gitu loh. Kayak, wah, aku terbang di bawah lamunan guyuran hujan. Aduh, terbang gitu pokoknya. Suka ngeliatin hujan itu kayak orang kan biasanya sukanya itu ngeliatin apa? Pemandangan, apa? Bukit gitu, atau bunga, suka ngeliatin bunga apalah gitulah. Pokoknya ya gitulah. Suka keindahan. Nah, gue sukanya sederhananya yang gampang, karena sekarang kan lagi lockdown, nggak boleh, atau lagi PSBB, nggak boleh kemana-mana, lagi karantina juga. Jadi tempat wisata juga belum pada buka, tempat-tempat yang pengen gue kunjungin belum pada buka. Nah, ya simpelnya ya ngeliatin hujan aja udah. Pengen apa? Melihat keindahan yang menurut gue indah. Nggak tahu ini menurut yang lain, ini menurut gue doang. Menurut gue indah aja udah, indah itu indah. Apalagi ketika apa? Mungkin naik angkot atau naik kendaraan transportasi umum. Gue biasa sering naik kereta terus hujan itu membasahi jendela, kaca-kaca di kereta atau angkutan umum itu kayak tes seru ngeliatin tetesan hujan tuh. Padahal gimana ya, gue ngeliat itu seolah gue ngeliat ada ribuan tali, atau bukan kucuran sih, tali yang berjatuhan dari langit. Karena kan hujan itu kan kayak nggak, kalau lagi derasnya itu nggak putus-putus ya, kayak nggak putus-putus gitulah, nggak ada putusnya gitu kalau lagi deras banget gitu. Itu gue ngebayanginnya, wah, bisa gue raih nih buat naik ke awan. lebay emang namanya juga pengagum hujan, bebas dong. Kalian nggak, buat kalian yang mengagumi sesuatu, kapan sih kalian itu nggak pernah lebay? Kapan coba kalian nggak mengagumi opa-opa Korea, membayangkan bahwa kalian menjadi apa, pasangan mereka? Itu apa namanya kalau bukan lebay? Kalian mengagumi penyanyi, misalkan mengagumi Raisa, kalian kalau ngoleksi lagunya bisa dibilang lebay nggak sih? Enggak ya. Itu wajar mengoleksi lagunya. Terus yang lebay itu majang fotonya dijadiin wallpaper di dinding kamar, itu lebay. Apalagi yang ngelakuin itu cowok, wah. Kulit pilok. Kenapa jadi nyanyi? Oke, lanjut. Kemudian poin selanjutnya, yang ketiga. Sekarang ketiga. Perasaanmu menjadi amat senang ketika melihat langit mulai gelap. Wah, gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Bukan bener apa enggak. Gue nggak tahu orang lain setuju apa enggak. Tapi mungkin di sebagian orang akan mulai panik ketika kalian sedang berada di luar dan langit mulai gelap. Entah kalian kepikiran jemuran, belum diangkat, belum dipindahin, karena kalian merasa, wah, hari ini cerah sekali, tidak akan, mustahil bagi mendung dan hujan akan datang. Jadi aku biarkan saja jemuranku berada di luar, dan aku ingin pergi berkencan dengannya. Wah, berkencan dong. Aku ingin bebas. Pas di luar, mendung. Wah, panik, terancam gagal
kering gitu, apa nggak bisa kering jemuran karena terlalu berjumawa jadi orang. Dan kan seperti pepatah bilang, sedia payung sebelum hujan, jemuran masukin ke dalam sebelum hujan. Nah itu nggak tahu nyambung apa enggak ya, itu pokoknya. Iya, jadi perasaan yang gue sih nggak seneng banget, cuma ketika gue ngeliat langit mendung, gue ngerasa gue itu seolah jadi peramal. Gue memposisikan gue itu sebagai peramal. Wah, ini sekitar pukul 17:10 akan turun hujan. Tepat di mana? Gua berdiri di bawahnya. Iya. Apa sih? Gue kayak suka aja gitu ngeliat mendung datang, terus gue coba menebak, wah ini mendung adalah tipe mendung yang hanya sekedar kayak permisi numpang lewat gitu, atau apa berjalan pelan tapi pasti dengan volume air yang mereka bawa. Wih, volume air bahasanya kayak bahasa pelajaran gue, tapi bener kan, mendung itu kalau gue salah koreksi aja. Mendung itu berisikan atau awan itu mampu membawa volume air sebegitu banyaknya untuk mereka jatuhkan ke tempat-tempat yang mereka tuju atau sesuai arah mata angin gitu kan. Iya kan, awan itu mempunyai volume airnya tersendiri. Awannya aja, nggak harus mendung. Awannya aja itu udah punya volume airnya tersendiri, apalagi awan gelap. Berarti itu udah bawa air berapa banyak ya? Tapi kalau misalkan awan bisa nampung volume air sebegitu banyaknya untuk dijatuhi ke permukaan bumi. bahasa gue baku sekali. Jadi kan awan itu kayak kuat banget gak sih? Gua aja ngangkat satu ember gede air aja kayak kayak udah ngos-ngosan. Ini awan loh. Padahal gue ngeliat awan aja itu kayak, wih, enteng sekali mereka hidup di atas sana. Mereka bisa berada di atas sana dengan berat beban yang mereka bawa. Bagaimana caranya? Mereka kan tidak punya penopang udara atau seperti pesawat yang punya sayap. Mereka kan just awan gitu loh, awan. Iya gak sih? Pernah kepikiran gak kalian kenapa awan bisa sekuat itu? Bawa volume air yang banyak banget, sementara kalian itu bawa satu ember aja itu udah butuh energi yang ekstra. Ternyata awan lebih strong dari yang diduga. Suka momen dimana matahari yang panas terik di atas langit yang bikin kayak orang keluar buat panas-panasan tuh, buat gua pribadi, gua orang maksudnya. Buat gua pribadi butuh mikir berkali-kali untuk keluar panas-panasan, kecuali gua lagi ada tujuan, mungkin lagi pengen beli makan atau lagi pengen keluar, gua akan menggunakan peralatan lengkap seperti jaket, sarung tangan, helm pasti, masker, sendal. Nggak sepatu sih, sendal. Jadi ya pas dibuka belang kaki gue. Nggak, gue merelakan kaki gue yang belang daripada tangan gue yang belang. Kalau tangan belang kan aneh ngeliatnya. Wih, model terbaru. Tangannya butuh dikenalin skincare. Gue suka banget ketika siang hari panas terik berubah jadi mendung, menyejukkan. Tapi kadang aneh ya, kenapa setiap mendung datang itu atau ketika hujan pengen turun itu selalu
hawanya menjadi gerah. Kenapa sih? Faktor apa? Tolong beritahu gua. Faktor apa yang terjadi? Kenapa kita bisa merasa gerah ketika awan mendung datang menutupi matahari dan hujan pun turun? Ketika hujan turun itu baru ngerasanya adem dingin. Tapi sebelumnya itu kayak gerah banget. Tapi nggak masalah kan, intinya kan gue suka matahari ditutupin hujan ditutupin awan mendung. Kayak akhirnya momenku datang juga untuk menggali inspirasi lebih jauh lagi ya. Dan ini kebetulan yang tidak disengaja. Tadi siang itu ketika pukul mungkin jam 1 atau jam 2-an hujan turun. Wah, langsung ide tentang wah, hujan turun. Pas banget momennya. Ya udah. Tapi ini sih hujan udah berhenti, nggak lagi hujan. Mungkin kalau lagi hujan suaranya bakal zzz, kayak mana? Kalian nggak bisa dengerin suara gua nanti. Tuh. Yeah, baby. Oke, next. Selanjutnya poin nomor 4. Ketika hujan, kamu justru menikmati berada di luar ruangan. Ini tuh gue banget, asli dah. Gue pernah bela-belain hujan-hujanan naik motornya gue kendarain pelan dan gue pakai jas hujan. Jadi semenit sebelum hujan turun dengan begitu derasnya, gue menyempatkan diri untuk memberhentikan motor di pinggir jalan. Pastinya di pinggir jalan, tidak mungkin di tengah jalan. Dan membuka jok motor, untuk mengambil jas hujan, mengenakannya, kemudian melanjutkan perjalanan dengan santainya. Sampai akhirnya hujan turun begitu derasnya dan gua melihat banyak orang-orang pada berteduh, entah di warung, entah di ruko, entah dimanapun, di pom bensin, dan bahkan ada yang di flyover. Wah, kenapa flyover jadi tempat buat berteduh? Itu kan menghalangi jalan lalu lintas ya. Itu gue sesuka itu berada di luar ketika hujan. Kayak wah, berikan tetesan-tetesan airmu. Basahi aku, hujan basahi aku. kayak seru gitu loh. Pengen hujan-hujanan versi kering, versi nggak pengen basah itu gitu. Jadi hujan-hujanannya pakai jas hujan. Itu adalah hujan-hujanan yang menyenangkan. Soalnya ya you know lah, kalau hujan badan langsung terkena hujan pasti bakal ya akan ada besoknya, entah atau sore siang malamnya akan ada efeknya, yaitu flu atau meriang. Apalagi imun tubuh sedang tidak baik atau tidak bagus. Nah, itulah pentingnya menjaga kesehatan. Pesan moral di bawah. Jangan hujan-hujanan. Kalau pakai jas hujan nggak apa-apa. Dan kalau lagi buru-buru juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja gue mah. Karena gue suka hujan. Jangan hujan-hujanan buat kalian yang nggak suka hujan. Apalagi buat kalian yang gampang drop imun tubuhnya ketika terkena air hujan. Jadi jangan hujan-hujanan. Kalau gue itu orang yang sangat amat strong. Tapi sakit dikit ngeluh. Aduh, gue dasar gue. Ketika orang lain justru pada menepi di pinggiran jalan, entah untuk berteduh atau
menyelamatkan diri mereka dan orang-orang yang mereka bawa. Ini khusus pengguna motor atau sepeda atau yang jalan kaki. Gua adalah orang yang suka berjalan di tengah-tengah guyuran hujan. Gua suka banget gua. Entah kenapa, bukan entah kenapa sih. Gua sendiri pun ya nggak tahu kenapa. Gua nggak tahu kenapa dari kecil tuh suka aja. Kecil tuh gue sering banget main hujan-hujanan. Suka yang namanya air, berenang gue suka. Gue bisa berenang. Gue suka hujan-hujanan. Dulu itu ketika gue tinggal di Bangka Belitung ya, gue tuh di sana tuh ada namanya kali apa gitu, kali buat tempat orang mandi, orang cuci baju gitu. Gue suka latihan berenang di situ. Terus gue juga suka main di pantai kan di Bangka Belitung ada pantai tuh. Mantap. Cuma ketika pindah ke Tangerang ya gue pernah ke Tanjung Pasir, gue pernah ke Tanjung Kait, cuma gue nggak pernah berenang di dua pantai itu. Ya karena nggak bawa salin. Gue ke pantai kalau yang ke Tanjung Kait, ke Tanjung Pasir gitu, gue cuma menikmati keindahannya aja. Keindahan, tetap indah ngeliatin apa namanya ya? Oh ya, melihat laut yang membentang luas tanpa batas itu kayak, wih, gile, keren. Kayak secanggih-canggihnya smartphone lu, mungkin smartphone lu punya fitur yang namanya wide angle, tetap lebih canggih mata lu. Mata lu bisa melihat begitu luasnya, begitu jauhnya, tanpa batasnya. Dan itu lebih canggih dari smartphone yang lu punya. Seindah-indahnya hasil potret dari sebuah kamera, mata itu mampu memotret sesuatu yang bahkan mungkin kamera canggih DSLR atau smartphone kalian yang begitu canggih dalam menghasilkan gambar itu tetap kalah sama yang namanya mata. Mata itu, makanya dijaga ke mata kalian, jaga kesehatan mata. Ini apa? Ini apa? Gue jauh banget dari hujan ke mata ke pantai. Apa ini? Apa pembahasan apa ini? Ya gitulah ya pokoknya ya. Jadi untuk poin keempat, gue adalah orang yang justru menikmati berada di luar ruangan ketika hujan. Ketika hujan turun, gue sangat amat suka itu, suka sekali. Yeah. Kemudian poin selanjutnya adalah apa nih? Suara hujan akan menjadi alunan orkestra sepanjang hari. Untuk yang satu ini terdengar lebay. Karena buat gue emang suka, tapi gue tidak menganggap itu. Gue emang suka suara guyuran hujan atau suara hujan yang turun deras banget gitu. Cuma gue tidak menganggap itu sebagai alunan orkestra. Mungkin musik IDM bisa. musik IDM. Apa? Seno Party. Yo, Seno. Anak Jaksel. Bukan, gue anak Tangerang. Jadi gue itu merasa nyaman dengan suara hujan seperti yang tadi gue bilang. Gue merasa nyaman ketika mendengarkan suara hujan dan menganggap suara hujan itu yang menenangkan, tapi tidak menganggap itu sebagai alunan musik atau sebagai sesuatu yang berirama, karena ya nggak ada iramanya. Bahkan walaupun gue bisa mungkin kalau gue bisa mengaransemen suara hujan itu menjadi musik yang menyenangkan, musik yang gue suka, bagus juga tuh.
Bisa sih, bisa menjadi alunan, bisa. Tapi masalahnya gue tidak bisa melakukan itu. Sulit buat mengedit audio itu, sulit. Gue aja ini podcast audionya nggak gue edit loh, nggak bisa gue, mager ngeditnya. Jadi yang natural aja. Wah, inilah apa? Jadi suara hujan sebegitu menyenangkan untuk didengar ketimbang suara pacar yang selalu nanya, kamu kapan nikahin aku? Wow. Apa ini? Aduh. Selanjutnya ada apa ya? Segala kenikmatan yang ditawarkan hujan seakan memanggilmu untuk bergabung bersama mereka. Merekanya itu dalam tanda kutip hujan, bergabung bersama hujan. Maksudnya gue jadi air hujan juga tuh gimana? Enggak gitu. Maksudnya mungkin gue pernah nonton apa ya yang tokohnya itu Michelle Judith, yang nama dia itu lagi memerankan sebagai Rain. Itu film apa ya, kalau kalian tahu? Gue lupa film apa itu. Dia itu adalah orang yang suka nari dan suka hujan. Iya, suka hujan. Dan ketika hujan turun, dia bisa menari sebegitu lepasnya di bawah guyuran hujan. Nah, itu adalah ajakan yang menyenangkan dari hujan, yang bisa kita nikmati atau bisa gua nikmati. Gue jujur nggak pernah menari-nari, tapi gue pernah sebegitu rileksnya, sebegitu kayak apa ya, sebegitu apa istilahnya ya, pokoknya sebegitu tenangnya gue ketika hujan itu sudah membasahi muka gue, ya. Ketika hujan itu sudah membasahi muka gue, kemudian sudah membasahi tangan-tangan gue, itu bisa dibilang kehujanan ya. Kalau kehujanan itu orang lagi buru-buru terus hujan, terus karena mereka terabas terus, itu kehujanan. Tapi kalau ini kan orangnya sendiri yang tertarik untuk jangan tarik aku, jangan bawa aku menari ke dalam derasnya hujan itu. Iya, kayak gitu. Gua nggak pernah sampai nari. Gue cuma pernah sampai menikmati aja. Kalau ya emang itu tuh hujan yang turun itu bisa dinikmati juga, bisa kayak bikin rileks, bikin beban terasa santai, lebih jadi orang yang santuy, lebih mantep deh, pokoknya mantep. Sekali-kali lu bolehlah nari-nari di bawah hujan, nggak apa-apa. Paling habis itu lu direkam orang terus viral. Tapi banyak loh orang suka main hujan-hujanan, orang suka main banjir-banjiran. Kan hujan itu selain membawa inspirasi juga membawa banjir, ya kan. Apalagi hujannya lama nggak berhenti. Bahkan ada yang jadi wahana saking sukanya. Aduh. Selanjutnya, kamu menikmati ini poin terakhir ya, BTW. Poin terakhir, karena gue udah nggak tahu lagi nih ada berapa poin lagi nih. Nggak, maksudnya udah nggak tahu lagi ya poin-poin selanjutnya itu apa. Jadi ini poin terakhir aja.
kamu kamu menikmati aroma yang muncul setelah hujan. Ini adalah poin terakhir yang menurut gua patut gua setujui. Gua sangat amat kayak sebelum hujan tuh aromanya apa sih? Selain asap knalpot, selain debu-debu gitu, selain ya wangi ayam bakar, sate. Aroma hujan tuh kayak aroma rumput berembun di pagi hari. Lu pernah gak sih pagi-pagi jalan ke taman, terus kayak rumput itu punya embun-embunnya dan aromanya itu hampir sama seperti aroma ketika hujan, setelah hujan turun. Menurut gue sih sama. Kalau menurut kalian beda ya nggak apa-apa. Cuma bagi gue ya untuk menggambarkannya ya seperti itu. Embun rumput di pagi hari dengan aroma hujan, aroma setelah hujan yang membasahi, entah itu membasahi jalanan, membasahi lah pokoknya. Aromanya itu kayak aromaterapi. Iya. BTW aromaterapi nggak ada yang aroma yang menggambarkan setelah hujan ya. Aroma setelah hujan ya. Udara lembab tapi bersih, sejuk gitu. Kayak hujan bisa menghapus debu di jalanan. Wah. Sejuk aja gitu, kayak aroma tanah yang tadinya kering jadi basah. Yang tadinya jalanan becek jadi becek. Yang tadinya jalanan kering jadi becek. Nah, itulah beberapa ciri untuk seseorang itu bisa dianggap sebagai pluviopil, atau orang yang mencintai, atau orang yang mengagumi, atau orang yang merindukan hujan. Gila, bahasanya berat coy. Mungkin kalau ada versi-versi lain dari kalian boleh tambahin, karena itu adalah versi yang menurut gua tahu doang. Kalau kalian lebih punya yang lainnya lagi, kalian bisa sharing juga ke gua. Mungkin untuk pembahasannya kali ini gua cukupkan di situ saja. Ya udah di situ aja pembahasannya. Mau di mana lagi kalau bukan di situ aja. Iya. Dan tidak lupa gue ingatkan kembali untuk kalian menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Kita sudah hampir mencapai titik di mana semua orang akhirnya sudah pada berani untuk keluar semua. Cuma yang agak gue sesalkan adalah masih banyak orang yang menganggap remeh tentang menggunakan masker. Kayak cuy, pakai masker lah, gampang loh itu, masker doang. Masker. Jadi ya jangan lupa buat kalian yang pengen keluar rumah, beraktivitas di luar rumah, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak, kemudian jangan asal menyentuh sesuatu. Ingat, physical distancing itu tidak hanya berlaku dengan sesama manusia ya, tapi juga kalian jangan sembarangan menyentuh benda-benda. Misalkan kalian memang menyentuh misalkan gagang pintu, nggak sengaja kesentuh nih, kalian cuci tangan. Kalau udah selesai itu cuci tangan, pokoknya cuci tangan terus
Cuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun itu cuci tangan. Oke, mantap. Dan semoga wabah ini, gue kayaknya capek sih berharap untuk berkata bahwa gue ingin wabah ini cepat-cepat selesai, karena gimana ya, nyatanya kayaknya wabah ini itu bakal terus ada, bakal terus kayak ada aja gitu, nggak bakal hilang. Gue nggak tahu, gue ini bukan bukan pesimis ya, gue ini realistis, karena yang gue lihat di dunia nyata, di apa yang gue lihat, sepenglihatan gue itu kan ya kayak orang masih susah dibilangin, orang masih pada bandel aja. Jadi ya udahlah, gue cuma berharap kita bisa kembali normal, karena sudah ada wacana untuk sebuah fase new normal, ya. Fase dimana ayo fase dimana kegiatan kita itu akan kembali normal, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kita tunggu saja kapan perilisannya, kapan akan berjalannya fase itu di negara kita tercinta ini. Jadi udah itu aja. Terus ya, buat kalian yang dengerin gue di YouTube, bisa subscribe channel YouTube gue di @sumatrofiki_arwin. Kalian bisa tinggalin komentar kalian di situ. Kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau pembahasannya menarik. Kalian bisa like kalau kalian suka, atau bisa kalian dislike kalau kalian gak suka, gak apa-apa. Dan untuk kalian yang mau request, kalian juga bisa request di Instagram gue, via Instagram DM aja di @achmatrofiki, atau bisa juga via Twitter di @pejuangpodcast. Jangan lupa dengerin gue di podcast juga, dengerin podcast gue di Spotify juga. Kalian bisa dengerinnya di Pejuang Podcast. Kalian cari aja. Di situ sudah ada 26, sama ini 26 episode. Oke. Jadi segitu dulu aja podcast dari gua, dan terima kasih.